Ya sebenarnya kembalikan kepada menikah itu hakikatnya apa? Kembalikan dulu. Serius loh nih. Ya. Serius bener. Ini Iya, serius iya. toh iki. Serius. Lah kalau nggak serius terus gimana gitu? Komen nek wis ngomong hakikat iki ketok nek serius ya. Oke, nah sebenarnya kita jawab jujur ya. Teman-teman itu kok menikah itu kenapa sih? Oke. Apa yang mendorong teman-teman menikah? Apa coba? Karena pengen menikah. Lah iya kenapa kok pengen ngono lho. Apa? Ya? Fitrah kan? Ya fitrah. Bukan karena sekedar temennya sudah terus pengen kan nggak gitu kan? Iya. Memang ada dorongan fitrah. Fitrah yang laki-laki seneng sama perempuan, yang perempuan seneng sama laki-laki. Asik. Nah itu namanya naluri. Oh. Naluri itu keluar dari ghorizatun nau. Naluri mempertahankan jenis. Maksudnya begini, naluri itu ada tiga. Naluri ada tiga. Satu ghorizatul baqo, naluri mempertahankan diri. Dua ghorizatun nau, naluri mempertahankan jenis. Dan tiga ghorizatut tadayun, naluri untuk mengagungkan sesuatu. Oke. Karena merasa dirinya lemah terus dia mengagungkan sesuatu. Nanti wujudnya itu beribadah, membuat ritual-ritual gitu. Nah, yang pertama ya ghorizatul baqo. Ghorizatul baqo itu naluri untuk mempertahankan diri. Misalnya, Mas Dio di gang sempit tengah malam ditodong pisau sama orang. Apa yang akan dilakukan? Lawan. Kalau bisa kelahi. Kalau nggak bisa kelahi lari. Yeah. Kalau nggak bisa teriak. Intinya itu tidak mau dibunuh, gitu kan? Yeah. Siapa sih sini yang mau dibunuh siapa? Kan tidak ada. Semua orang punya naluri untuk tidak mau dibunuh. Okay. Itu namanya naluri mempertahankan diri. Nah, naluri mempertahankan diri itu tidak hanya tidak ingin mati. Kadang-kadang juga nampak pada kondisi yang lain. Misalnya temennya punya Scoopy baru. Iya. Nah, itu ghorizatul baqonya juga naik itu. Emang cuma kamu yang bisa. Paling cuma lesing. Gitu ya. Keinginan. Ya, itu ghorizatul baqo. Jadi naluri pengen harta, naluri pengen kekuasaan, naluri tidak mau dikalahkan, itu ghorizatul baqo. Nah, yang kedua ghorizatun nau itu naluri mempertahankan jenis. Artinya gini. Ketika yang terancam meninggal, terancam mati itu bukan hanya diri kita tapi orang lain. Misalnya jenengan di jalan ketika naik motor itu tahu ada tabrakan. Oh, di sana itu udah berdarah-darah. Itu secara naluriah itu pasti teman-teman itu punya perasaan, punya naluri untuk menyelamatkan dia. Atau ketika melihat orang tenggelam di sungai gitu, pasti punya naluri untuk menyelamatkan diri. Ya, nalurinya menyelamatkan diri. Yang pertama, kalau sampai hanya memvideo itu berarti nalurinya rada soak. Kalau naluri dasarnya begitu, mempertahankan jenis. Nah, naluri mempertahankan jenis itu puncaknya apa? Tidak ingin bahwa dirinya punah. Dirinya itu artinya manusia. Tidak ingin manusia ini punah. Maka perwujudannya adalah tertarik kepada lawan jenis. Karena tertarik kepada lawan jenis ini menjadikan manusia tidak punah. Gitu. Maka ketertarikan laki-laki kepada perempuan atau sebaliknya perempuan kepada laki-laki itu muncul dari itu, dari ghorizatun nau, naluri mempertahankan jenis. Keren. Nah, persoalannya begini teman-teman, naluri-naluri itu ada gini ya, nun sewu. Kalau ngomong masalah ajaran-ajaran agama lain selain Islam, itu pasti ada yang melarang gorizah itu. Oh iya, Ustaz? Iya, misalnya pengen jadi orang soleh, pengen dekat dengan Tuhan, maka tidak boleh menikah. Nah, ada yang seperti itu. Ada. Ada yang kalau pengen masuk surga itu harus tidak boleh kaya, harus menyiksa diri. Ada yang seperti itu. Tapi kalau Islam itu enggak. Karena Islam itu dinul haq, jalan hidup yang benar dari Allah, maka tidak ada satupun ajarannya yang menyelisihi fitrah manusia.
Asik. Nah, gitu. Fitrah manusia ghorizatul baqo tadi. Pengen kaya, pengen kedudukan dan lain sebagainya. Islam tidak melarang. Tidak melarang seseorang untuk pengen kaya, enggak melarang. Boleh. Cuma masalahnya diatur. Cara kayanya dengan jalan yang benar, dengan jalan yang halal. Begitu Asik. juga Ghorizatun Nau. Ghorizatun Nau itu naluri untuk laki-laki senang kepada wanita atau sebaliknya itu juga bukan dilarang kalau di dalam Islam. Boleh, cuma jalannya yang benar, yaitu dengan yes. pernikahan. Berarti lek jatuh cinta tuh nggak apa-apa, Ustaz? Enggak apa-apa. Nggak apa-apa. Enggak apa-apa. Cuma jalannya yang benar. Wah, asik. Kalau cuma begini, Mas. Kalau belum bisa menyalurkan ke jalan yang benar, maka hentikanlah cinta itu. Karena begini, ini bahaya teman-teman. Misalnya gini ya. Antum jatuh cinta sama akhwat. Kemudian ternyata secara nggak tahu secara ekonomi, secara mental, secara kesempatan belum bisa gitu. Iya. Terus kemudian itu disimpan, rasa cinta itu disimpan. Terus kemudian kebayang-bayang. Terus nanti justru malah menuju ke arah maksiat. Itu membawa kita kepada arah yang buruk. Buruk. Tetapi kalau memang sudah bisa disalurkan, emang gue mau jatuh cinta silahkan di ta'aruf, di khitbah, nikah, selesai perkara gitu. Wis. Cuma kalau belum jangan. Hmm. Bahkan gini, di dalam proses ta'aruf syar'i teman-teman, kalau belum akad nikah, Oke. itu jangan ditumbuhkan dulu rasa cintanya. Oh. Lah kalau Karena- tumbuh dengan tidak sengaja bisa? Yo ditahan. Ditahan. Jangan jatuh cinta, jangan. Iya, begitu. Memang begitu kan perintahnya begitu. Begitu ya? Perintahnya begitu. Nah, kecuali kalau memang sudah bisa disalurkan. Nah, kita kembali ke pertanyaannya. Siap. Pertanyaannya apa? Tujuan menikah apa? Tujuan menikah Tujuan adalah menikah adalah untuk melestarikan jenis. Oke. Melestarikan kemanusiaan kita. Bahwa kita itu nanti biar tidak punah gitu loh. Artinya apa? Artinya jenengan punya keturunan. Berarti tujuan menikah itu esensinya adalah membangun keturunan. Jadi mohon maaf, menikah itu tujuannya itu bukan bersenang-senang, pacaran, bukan, tetapi membangun keturunan. Nah, persoalannya keturunan seperti apa yang akan dibangun? PR-nya kan begitu. Asik. Nah, berarti keturunan yang bagus, keturunan yang secara genetik itu bagus. Maka biar genetiknya itu bagus, maka di dalam Islam itu ada aturan bahwa tidak boleh menikahi mahram, nah kan begitu. Karena begitu menikahi mahram itu gen rusak. Otomatis begitu. Kakak nikahin adik, ayo udah hamjar. Gennya rusak. Nah, kalau di luar mahram itu boleh dinikahi, maka gennya tidak rusak. Itu dari segi gen. Kemudian dari segi pemikiran yang dibangun. Berarti ketika kita menikah, kemudian tujuannya adalah meneruskan keturunan yang sehat secara gen, tidak hanya sehat secara gen, tetapi juga bagus secara keimanan. Nah, berarti kita itu ketika menikah itu tidak hanya punya anak, tetapi bagaimana membangun anak. Membangun anak dengan baik. Nah, membangun anak itu ada dua. Secara fisik dibiayai, diberi makan, dibayari sekolah. Kemudian secara pemikiran itu diberi pendidikan, diberi akidah, diberi keterampilan membaca Al-Quran, diberi keterampilan beribadah dan lain sebagainya. Maka keluarga itu nanti kerjasama, bukan sama-sama kerja. Kerjasama itu artinya masing-masing pihak itu memiliki tugas pokok dan fungsi, tupoksi. Bapak itu tupoksinya adalah menafkahi anak istri. Kemudian ibu itu tugas utamanya adalah madrasatul ula, pendidikan awal bagi anak-anaknya. Maka kalau keluarga itu tidak membagi tugas itu, katakanlah sama-sama kerja dua-duanya, maka yang didik siapa? Tidak ada yang didik. Nah, ya kalau neneknya masih ada, kalau nggak ada. Kalau neneknya 1, cucunya 10. Oh iya. Ya kan nggak mungkin juga. Panen. Biasanya yang didik siapa? Pembantu. Jadinya anak pembantu. Nah, kan gitu kan. Makanya begini, Islam itu sudah ngatur teman-teman.
sudah mengatur soal pernikahan, mulai dari sebelum pernikahan, mulai dari memilih pasangan itu Rasul sudah mengatur. Ya, kita betul, sudah tahu betul, semua kan. betul. Kemudian proses ta'aruf sudah mengatur, proses khitbah sudah mengatur, proses nikah sudah mengatur, proses berumah tangga sudah mengatur, semuanya sudah mengatur. Dan kalau itu dipahami semua oleh teman-teman, insya Allah proses pernikahan ini menjadi berkah. Masya Allah, keren-keren. Kasih tepuk tangan dulu teman-teman. Monggo dilanjutkan.